Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 10 IPB? Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran antropologi. Namun sebelumnya saya berharap Ananda sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan masih menjalankan protokol yang diterapkan oleh pemerintah mengenai physical distancing, social distancing, dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Baik, Ananda semua, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk keluarga yang merupakan bagian dari unsur kekerabatan, di mana minggu kemarin kita sudah belajar salah satu unsur kebudayaan, yaitu tentang religi. Nah, ini adalah unsur kebudayaan yang kedua, masuk ke dalam unsur kekerabatan mengenai bentuk-bentuk keluarga. Baik, langsung saja kita bahas mengenai bentuk-bentuk keluarga. Sebelumnya, ini adalah definisi tentang keluarga, yaitu salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya. Tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga, dan makan dalam satu periuk. Inilah definisi dari sebuah keluarga. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk keluarga berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama, dari garis keturunan. Yang kedua, dari jenis perkawinan. Yang ketiga, berdasarkan pemukiman. Yang keempat, berdasarkan jenis anggota keluarga. Dan yang kelima, berdasarkan kekuasaan. Nanti masing-masing bentuk keluarga ini akan dibagi lagi menjadi beberapa. Kita bahas yang pertama, yaitu berdasarkan garis keturunan. Ada 3 pembagian keluarga berdasarkan garis keturunan. Yang pertama adalah patrilineal, yaitu garis keluarga mengikuti keturunan ayah. Hal ini biasanya bisa kita jumpai pada suku-suku Indonesia, khususnya suku bangsa di Sumatera Utara, yaitu Batak. Lalu ada di Sulawesi Utara, suku Minahasa, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Biasanya suku-suku yang menganut paham patrilineal itu memiliki nama keluarga. Contohnya di Batak kita kenal dengan beberapa nama marga seperti Si Hombing, Si Ragi, Si Dabutar, Lubis, dan lain-lain ya. Yang kedua yaitu berdasarkan garis keturunan matrilineal. Artinya adalah garis keturunan yang mengikuti ibu. Sama seperti patrilineal, biasanya suku-suku bangsa di Indonesia yang menganut paham matrilineal seperti suku Minangkabau di Sumatera Barat, mereka memiliki nama keluarga. Contohnya adalah Caniago, Koto, Piliang, Sikumbang, dan lain-lain ya. Sedangkan yang ketiga adalah bilineal. Nah, untuk bilineal ini yaitu garis keturunannya mengikuti kedua orang tua. Misalnya ada pada suku Jawa ataupun suku Betawi, juga mungkin suku Madura. Biasanya suku-suku di Pulau Jawa tidak memiliki nama keluarga, karena memang keturunan mereka langsung diambil dari kedua orang tua. Selanjutnya, pembagian keluarga berdasarkan jenis perkawinan. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama monogami, yaitu keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri. Nah, ini adalah bentuk keluarga yang memang mainstream berdasarkan kepercayaan agama. Kebanyakan seorang suami memang hanya memiliki seorang
istri. Namun untuk beberapa paham ajaran agama seperti Islam, bentuk keluarga yang kedua yaitu poligami, biasanya juga dilaksanakan oleh beberapa orang, namun dengan syarat-syarat yang memang ketat ya. Poligami sendiri diartikan sebagai keluarga di mana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri. Jika di Islam dibatasi maksimal 4. Namun di luar Islam pun banyak juga beberapa kalangan yang melakukan poligami walaupun dia bukan beragama Islam. Seperti contoh raja-raja di manapun, seperti raja-raja di Eropa terdahulu, raja-raja di Asia terdahulu biasanya memiliki lebih dari satu istri yang dinamakan dengan selir. Lalu ada poliandri, yaitu bentuk keluarga di mana terdapat seorang istri dengan lebih dari suatu suami. Nah, untuk poliandri ini biasanya dianut oleh kalangan orang-orang di India yang menganut agama Hindu. Tapi untuk Hindu di Indonesia sepertinya jarang, atau saya nggak pernah lihat ya ada seorang istri menganut atau menikahi beberapa laki-laki atau suami. Baik, selanjutnya bentuk keluarga berdasarkan pemukiman dibagi menjadi 8 bentuk. Yang pertama adalah patrilokal atau virilokal, yaitu pasangan pengantin yang bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami. Artinya setelah dia menikah, maka dia tinggal di dekat dengan saudara-saudaranya yang berasal dari suami. Yang kedua adalah matrilokal atau uxorilokal, yaitu pasangan pengantin yang bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat istri. Setelah sepasang insan menikah, dia bertempat tinggal di kediaman saudara-saudara dari istri. Sedangkan bilokal, yaitu pasangan atau pengantin menetap secara bergantian, baik di tempat suami maupun di tempat istri. Jadi kadang dia tinggal di tempat laki-laki, saudara laki-laki, dan kadang dia tinggal di tempat saudara dari istri atau perempuan. Sedangkan yang keempat yaitu neolokal. Nah, ini biasanya banyak dianut oleh pasangan muda zaman sekarang ya, zaman-zaman now, zaman-zaman modern, yaitu pasangan pengantin yang bertempat tinggal di kediaman baru. Seperti itu. Yang kelima, ada funkelokal, yaitu pasangan pengantin bertempat tinggal di rumah saudara laki-laki ibu atau paman pihak suami. Biasanya ini banyak dianut oleh orang-orang dari suku Minangkabau atau dari Padang. Sedangkan yang keenam, natalokal, yaitu pasangan pengantin tidak tinggal bersama, tetapi masing-masing menetap di daerah kelahirannya. Ini mungkin sejenis pacaran LDR ya, tapi dia udah menikahnya LDR. Nah, mungkin biasanya terjadi karena masing-masing memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggal kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi mungkin untuk adat-adat tertentu yang seperti ini juga ada. Yang ketujuh adalah ultralokal, yaitu pasangan pengantin bebas menentukan tempat tinggal setelah menikah. Dia mau tinggal dimanapun. Artinya ultralokal ini nanti bisa menjadi neolokal, bisa menjadi patrilokal, bisa jadi matrilokal. Asalkan kemauan untuk tinggal setelah menikah itu diputuskan oleh pengantin. Yang terakhir adalah kanon lokal, yaitu kebiasaan bertempat tinggal dalam bentuk kelompok, termasuk dengan orang tua kedua pihak. Artinya saat seorang menikah, suami istri, lalu dia tinggal bersama-sama dengan baik keluarga suami yang juga membawa keluarga ataupun keluarga istri yang juga membawa keluarga, atau bertempat tinggal bersama orang tua yang memang juga punya anak-anak di lingkungannya. Nah, ini adalah kanon lokal. Zaman sekarang juga banyak yang seperti ini. Baik, pembagian yang berikutnya adalah berdasarkan jenis anggota keluarga. Menurut Goldenberg, pada dasarnya ada berbagai macam bentuk keluarga. Dia membagi 9 bentuk keluarga. Yang pertama adalah bentuk keluarga inti atau nuclear family. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak kandung.
atau kita sebut sebagai keluarga Batih ya. Yang kedua adalah keluarga besar atau extended family, yaitu keluarga yang di samping terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, tapi juga ada saudara lain, baik menurut garis vertikal, yaitu dalam bentuk kakek nenek, ataupun cucu dan cicit, ya, atau yang membentuk horizontal seperti ada keluarga kakak, ada keluarga adik yang tinggal bersama, seperti itu. Yang ketiga adalah blended family atau keluarga campuran, blend family, yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak kandung, serta anak-anak tiri. Nah, jadi di zaman modern ini juga banyak ya, ada satu keluarga yang entah mungkin ada rasa iba atau rasa sosial yang tinggi, dia memungut ataupun mengadopsi anak dari panti asuhan walaupun dia sudah punya anak sendiri. Ya, ini disebut sebagai keluarga campuran. Bisa juga anaknya itu, anak tirinya berasal dari saudaranya. Mungkin saudaranya punya anak, bapak ibunya meninggal, akhirnya diasuh oleh paman atau bibinya. Nah, paman bibinya ini mengandung keluarga campuran. Selanjutnya ada keluarga menurut hukum umum, common law family, yaitu keluarga yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, serta anak-anak mereka yang tinggal bersama. Mungkin kalau di Indonesia ini yang seperti ini hampir nggak ada ya, karena yang seperti ini biasanya ada di negara-negara Amerika, ada di negara-negara benua Eropa gitu ya, yang memang menganut paham kebebasan gitu ya. Jadi laki-laki, perempuan sudah punya ikatan walaupun tidak dalam bentuk ikatan hukum, tapi mereka punya prinsip hidup bebas. Lalu punya anak, nah mereka bertanggung jawab terhadap anaknya sehingga tinggal bersama-sama. Tapi di Indonesia saya pikir yang seperti ini hampir tidak ada. Lalu keluarga orang tua tunggal, single parent family, keluarga yang terdiri dari pria atau wanita yang mungkin karena berpisah ataupun bercerai, atau juga ditinggal mati atau meninggal salah satunya baik ayah ataupun ibu, dan tidak pernah menikah lagi. Akhirnya anak-anak mereka tinggal bersama ayah saja atau tinggal sama ibu saja. Zaman sekarang keluarga seperti ini juga banyak. Lalu yang keenam adalah keluarga hidup bersama, common family, yaitu keluarga yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan tanggung jawab, serta memiliki kekayaan bersama. Artinya ini mirip-mirip sama keluarga yang tadi ya. Keluarga besar ya, hampir mirip-mirip. Lalu yang ketujuh yaitu keluarga serial atau serial family, keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan masing-masing. Tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga. Jadi ini laki-laki lalu perempuan menikah, sudah punya anak, tiba-tiba di pertengahan pernikahan mereka bercerai, lalu masing-masing memiliki pasangan lagi dan memiliki anak lagi, tapi anak-anaknya yang terdahulu dan suami ataupun istrinya yang terdahulu dianggap masih satu keluarga. Ya, ini disebut keluarga serial. Lalu keluarga gabungan, komposit atau composite family, yaitu keluarga yang terdiri dari suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya, atau polyandry, atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya, atau poligami, yang hidup bersama. Itu disebut keluarga gabungan. Di Indonesia ada ya yang seperti ini, seperti apa tuh, ayam Solo itu ya. Jadi satu laki-laki, istrinya 3, lalu anak-anaknya tinggal bareng. Atau kita kenal Syekh Puji ya, yang pernah ada kasus tuh menikahi gadis di bawah umur. Nah, dia kan berpoligami juga. Oke. Selanjutnya nomor 9 yaitu yang terakhir keluarga tinggal bersama, cohabitation family, yaitu keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Ini mirip dengan keluarga menurut hukum umum, namun perbedaannya adalah keluarga tinggal bersama ini belum memiliki anak, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke pembagian yang berikutnya, yaitu berdasarkan kekuasaan.
ada 3 di sini, yaitu patriarkal, yaitu keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah ayah. Lalu matriarkal adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah ibu. Untuk keluarga patrilineal, biasanya memang sifatnya adalah patriarkal. Lalu keluarga yang sifatnya matrilineal itu biasanya dan dominan adalah bentuknya adalah matriarkal. Matrikal. Nah, tetapi ada juga keluarga yang sebenarnya bukan patrilineal, bukan matrilineal, tapi dia menganut patriarkal. Ada orang Jawa, tapi di dalam keluarga ayah itu yang didominan, yang semua kekuasaan itu dipegang sama ayah. Jadi anggota keluarga kalau mau ada apa-apa harus atas persetujuan ayah. Atau bisa juga walaupun dia bukan matrilineal tapi ibunya yang dominan gitu ya. Nah, biasanya yang seperti ini adalah keluarga-keluarga yang mungkin single parent, tinggal ibunya saja, akhirnya ibunya memegang kekuasaan. Jadi anak-anaknya kalau mau ada apa-apa harus persetujuan ibu. Atau juga equalitarium, yaitu keluarga yang memegang kekuasaan adalah ayah dan ibu. Nah, ini keluarga-keluarga di luar patrilineal ataupun keluarga-keluarga di luar matrilineal biasanya menganut paham equalitarium. Baik, Ananda semua, itu adalah penjelasan saya tentang bentuk-bentuk keluarga. Nah, sekarang Ananda perhatikan tugas berikut. Ada 2 tugas yang saya berikan. Yang pertama adalah tugas untuk dikerjakan sekarang. Silakan Ananda kerjakan. Tugasnya adalah silakan Ananda amati selama ini keluarga Ananda termasuk kategori mana dari masing-masing pembagian, baik dari garis keturunan, baik dari jenis perkawinan, baik dari pemukiman, ataupun jenis anggota keluarga dan kekuasaan. Dari masing-masing kira-kira keluarga Ananda masuk kemana. Lalu silahkan Ananda kerjakan juga tugas yang kedua yang harus dikerjakan sekarang, yaitu jika kalian boleh memilih, kalian bentuk keluarga yang mana dari kategori pemukiman. Jadi Ananda suatu saat kan nanti akan menikah. Nah, setelah menikah kira-kira Ananda mau memilih kategori pemukiman yang mana dan kenapa? Jelaskan. Ya. Lalu tugas yang dikumpulkan untuk minggu depan, setelah Ananda kerjakan tugas yang sekarang, Ananda silakan bercakap-cakap dengan orang tua Ananda, yaitu mengenai tugas yang sekarang dikerjakan, kira-kira ada nggak yang harus diperbaiki. Nah, mungkin orang tua Ananda lebih tahu ketimbang Ananda. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk keluarga. Saya ulang lagi, semoga Ananda semua kondisinya sehat-sehat, bagaimanapun masih dalam kondisi kewaspadaan COVID-19, mohon untuk selalu mentaati protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penanggulangan COVID-19 ini bisa terlaksana dengan lancar sehingga COVID-19 sudah hilang sama sekali dari muka bumi, dan Ananda semua, baik saya dan guru-guru yang lain, bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.